Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Adisimana Faiza, Irma Isnafia, dan Ismatul Maula. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Al-Firqah An-Najiyah. Pemateri pertama yang akan saya sampaikan sendiri, pemateri kedua akan disampaikan oleh Ismatul Maula, dan pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Irma Isnafia. Yang pertama yaitu pengertian Al-Firqah An-Najiyah. Secara bahasa, Al-Firqah diambil dari kata firqatun yang berarti golongan atau sekelompok orang. Sedangkan An-Najiyah adalah sifat diambil dari kata naja yang berarti selamat. Secara terminologi, Al-Firqah An-Najiyah bermakna golongan atau kelompok yang selamat dari api neraka. Golongan yang akan selamat adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu orang-orang ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah kelompok yang selamat. Kelompok tersebut terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Dalam Al-Firqah An-Najiyah terdapat 3 hadis. Untuk hadis pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftaraqal yahudu ala ihda aw sintain wa sab'ina firqah wa tafraqatan nasara ala ihda aw sintain wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala 73 firqah, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Untuk hadis yang kedua dan ketiga bisa teman-teman lihat di makalah. Terima kasih. Baiklah, saya lanjut. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam firqah. Yang pertama yaitu aliran Khawarij, yang kedua aliran Syiah, yang ketiga aliran Mu'tazilah, yang keempat aliran Murji'ah, yang kelima aliran Qadariyah, yang keenam aliran Jabariyah, yang ketujuh aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran yang pertama yaitu aliran Khawarij. Khawarij berasal dari bahasa Arab khoroja yang berarti keluar, muncul, timbul, memberontak. Maka faham Khawarij adalah kelompok masyarakat yang memberontak dan tidak mengakui terhadap imam yang sah dan sudah diakui oleh kaum muslimin. Aliran ini merupakan golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib saat menyikapi perdamaian peristiwa tahkim oleh Muawiyah. Kata Khawarij berasal dari bahasa Arab yang berarti keluar. Aliran ini sering disebut aliran ekstrim sebab mereka yang menganggap keputusan Ali dan golongannya yang setuju berdamai dengan Muawiyah adalah kafir dan halal darahnya. Kemudian selanjutnya yaitu aliran Syiah. Syiah Syiah secara bahasa berarti pengikut atau pendukung. Secara etimologi adalah sebagian kaum muslimin yang dalam bidang spiritual selalu merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai ahli bait. Berseberangan dengan Khawarij, aliran Syiah sejalan dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan, Syiah ini merupakan aliran yang fanatik terhadap Ali bin Abi Thalib. Mereka memiliki pandangan tentang Islam, diantaranya menganggap bahwa Al-Quran yang sekarang mengalami perubahan dan pengurangan. Menurut mereka, Al-Quran yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mastur atau Syiah Al-Imamiyah. Terlebih lagi, golongan ini tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad. Dan tidak hanya itu, kelompok ini juga menghalalkan nikah mut'ah atau yang sering disebut kawin kontrak. Selanjutnya yaitu aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berarti memisah atau memisahkan diri. Mu'tazilah adalah kaum yang menjadikan
akal sebagai raja. Sesuai dengan namanya, Mu'tazih berasal dari kata iktizal yang berarti menyisihkan diri, dan kaum Mu'tazilah adalah kaum yang menyisihkan diri. Aliran selanjutnya adalah golongan yang dikenal dengan sebutan kaum rasionalis Islam, karena dalam memahami sesuatu lebih berdasarkan kepada akal. Aliran ini berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukan kafir, juga bukan mukmin, tetapi berada di antara keduanya. Pandangan lain dari Mu'tazilah adalah hanya mengakui peristiwa Isra Rasulullah, tetapi tidak mengakui Mi'raj Nabi ke langit. Selain itu, aliran ini tidak mengakui siksa kubur, tidak percaya perhitungan amal, hingga tidak percaya akan syafaat Nabi di hari kiamat. Selanjutnya yaitu aliran Murji'ah. Murji'ah berasal dari kata irja atau arja'ah. Murji'ah berarti menangguhkan, penundaan, dan pengharapan. Kaum Murji'ah adalah kaum yang memfatwakan bahwa membuat maksiat tidak memberi mudarat jika sudah beriman. Sebaliknya, membuat kebaikan tidak akan bermanfaat jika tidak beriman. Aliran ini berpandangan bahwa orang berdosa tidak termasuk kafir dan tidak kekal dalam neraka. Mereka yang berpendapat demikian termasuk golongan Murji'ah moderat. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Allah kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidak menjadi kafir sebab iman itu terletak di dalam hati. Golongan ini termasuk dalam golongan Murji'ah ekstrim. Oke, untuk selanjutnya yaitu aliran Qadariyah. Aliran selanjutnya berasal dari kata qadar yang artinya mampu atau berkuasa. Kelompok Qadariyah berpendapat bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Selain itu, aliran ini berpandangan bahwa segala yang dilakukan manusia karena manusia memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Untuk yang selanjutnya yaitu aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Berbanding terbalik dengan Qadariyah, aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya. Oke, untuk yang terakhir itu aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Aliran ini adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh terhadap sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Kelompok tersebut terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Paham Ahlussunnah wal Jamaah meyakini akan adanya Allah dan Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Dan adapun pokok-pokok pikiran golongan Ahlussunnah wal Jamaah dapat disimpulkan diantaranya sebagai berikut. 1. Mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua yaitu mengimani dan menjalankan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang telah dinilai sahih. Yang ketiga, mengimani dan menjalankan rukun Islam. Yang keempat, mengimani dan menjalankan rukun iman. Yang kelima, mengimani keesaan Allah. Yang keenam, mengimani sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna. Yang ketujuh, menjalankan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan yaitu meyakini adanya surga dan neraka. Yang kesembilan, meyakini adanya kehidupan setelah kematian dan hari pembalasan. Dan yang terakhir yaitu menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Adapun untuk indikator orang yang selamat dalam akidah amaliyah dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Orang-orang yang melaksanakan rukun iman. B. Orang-orang yang melaksanakan rukun Islam. C. Orang-orang yang beramal soleh dan menjauhi kemungkaran. D. Orang-orang yang mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. E. Orang-orang yang dalam menjalani hidupnya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. F. Orang-orang yang sabar ketika ditimpa musibah. G. Orang-orang yang selalu bersyukur saat diberikan nikmat.
H. Orang-orang yang memakai hartanya untuk berjihad di agama Allah. I. Orang-orang mengamalkan ilmunya di jalan Allah. Dan yang terakhir yaitu J. Orang-orang yang selalu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-harinya. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami berucap. Dan jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa menanyakannya melewati WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.